Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kalian akan belajar mengenai segi 4 dan segitiga. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, persiapkan buku catatan sehingga ketika pembelajaran ini berlangsung, kalian dapat mencatat materi pembelajaran, menulis contoh soal, serta mengerjakan latihan soal yang diberikan. Segi 4 dan segitiga ini telah kalian pelajari di SD, jadi barangkali ada catatan sebelumnya, silahkan dibuka kembali. Kita ke segi 4. Segi 4 adalah sebuah bangunan datar yang mempunyai 4 sisi dan juga 4 sudut. Macam-macam segi 4 beraturan ini ada persegi, persegi panjang, jejar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Kalian bisa screenshot ini. Ada sifat-sifatnya juga. Oke, sekarang kita ke rumus keliling dan luas segi 4. Rumus keliling dan luasnya masih tidak berubah, ini akan sama yang di SD kalian pelajari dan sekarang. Jadi silakan di screenshot aja, lalu dicatat kembali di buku catatannya. Oke, sudah ya? Sekarang kita ke rumus layang-layang dan trapesiumnya. Oke, berikut rumus dan kelilingnya. Sekarang kita ke segitiga. Jenis-jenis segitiga dibedakan menjadi dua, menurut sudutnya dan menurut panjang sisinya. Kalau menurut sudutnya, seperti yang sudah kalian ketahui, ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Kalau menurut panjang sisinya, ada segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di gambar, ini ada segitiga ABC, dan ada garis D. Yang dimaksud sudut dalam itu yang mana? Sudut dalam itu yang ini, yang warna kuning, merah, dan warna hijau. Itu disebut sudut dalam, karena dia berada di dalam segitiga. Dan luar segitiga ini ada sudut lagi, disebut sudut luar. Sudut luar yang warnanya biru ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini masih sama dengan materi kita sebelumnya mengenai berpelurus. Ya, maka jumlahnya ini 180 derajat. Jumlah sudut dalam segitiga, nah antara tiga sudut ini kalau dijumlah nih hasilnya 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, jumlahnya 180 derajat. Kita ke contoh soal biar lebih paham lagi. Di sini ada sebuah segitiga. Segitiga A, B, C, di sini ada sudut A-nya 80 derajat, sudut C-nya 60 derajat, ada sudut X dan sudut Y. Berdasarkan gambar berikut, tentukan nilai X dan Y. Nah, nilai X dan Y. Kita mencari nilai X-nya dulu nih. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Yaitu ada sudut CAB tambah ABC tambah ACB sama dengan 180 derajat. Berarti kita tinggal jumlahkan aja. 80 ditambah sudut X ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Nah, ini kan sejenis ya angkanya aja. 80 ditambah 60, 140 ditambah X sama dengan 180. 140 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif. Jadi 180 dikurang 140, maka nilai X-nya adalah 40 derajat. Kalau kita sudah mengetahui nilai X-nya 40 derajat, mencari nilai Y-nya bagaimana ya? Ya, dengan berpelurus. Karena dia berpelurus, maka besar sudutnya itu 180 derajat. Kita lihat. Maka kalau dijumlah ini, X ditambah Y sama dengan 180 derajat. X-nya kan tadi udah tahu ya, 40. 40 tambah Y sama dengan 180 derajat. Nah, 40-nya ini kita pindah ruaskan menjadi negatif.
Maka Y sama dengan 180 dikurang 40. Maka Y sama dengan 140. Nilai X-nya 40, nilai Y-nya 140. Gimana? Lumayan paham ya? Gampang kok. Sekarang kita ke rumus keliling dan luas segitiga. Rumus kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi. Karena ada 3 sisi ya kalau segitiga. Nah, rumus luasnya di sini ada setengah kali alas kali tinggi. Tapi Bu, kalau misalkan tadi ada segitiga sembarang, atau jika yang hanya diketahuinya sisi-sisinya aja, gimana Bu cara mencari luasnya? Kan nggak ada tingginya nih, terus alasnya nggak tahu kita yang mana. Maka menggunakan rumus luas ini. Luas sama dengan akar S dikali S min A kali S min B kali S min C atau S dikurang C. S itu apa sih Bu? S itu setengah dari keliling segitiganya. Di sini kamu kan udah tahu sisinya ya, tinggal kamu jumlahin aja untuk mengetahui kelilingnya, lalu dibagi 2 untuk mencari S. Untuk ABC-nya ini maksudnya apa Bu? ABC-nya ini maksudnya sisi-sisi dari segitiga yang kalian ketahui. Gitu ya. Jadi boleh pakai rumus yang ini, boleh pakai rumus yang ini, tergantung apa yang diketahui dari soalnya. Biar lebih paham, mari kita ke contoh soal. Ini mengenai persegi ya, atau segi 4. Lantai sebuah rumah berukuran panjang 8 meter dan lebar 6 meter. Lantai itu akan ditutup dengan ubin berukuran 30 cm dikali 30 cm. Hitunglah banyak ubin yang digunakan untuk menutupi lantai tersebut. Ceritanya kalian punya rumah nih, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Lalu mau dipasang ubin. Ubinnya 30 kali 30. Gimana cara menghitung, cara mengetahui berapa ubin yang kalian butuhkan? Caranya kalian mencari luasnya dulu. Luas lantainya berapa? Gitu ya. Oke, jawab. Di sini cari dulu luas lantai dan luas ubinnya. Luas lantainya panjang kali lebar. Kenapa Bu panjang kali lebar? Karena dia bentuknya persegi panjang ya. Kalau kalian lihat di sini, panjang kali lebar sama dengan 8 kali 6. Nah, hasilnya masih satuan meter ya, meter persegi. 8 kali 6, 48 meter persegi. Nah, kita rubah ke sentimeter. Kenapa, Bu? Karena ubinnya ini ukurannya sentimeter, maka kita rubah. Dikali 10.000. Oke, lalu kita cari luas ubinnya. Luas ubinnya itu 30 kali 30, berarti dia bentuknya persegi ya. Sisi kali sisi, sama dengan 30 kali 30, 3 kali 3, 9, 0-nya ditambah 2. Jadi 900 cm persegi. Gimana cara mengetahui banyaknya ubin? Tinggal kalian bagi aja. Bagi luas lantai dibagi luas ubin. Luas lantainya tadi 480.000 cm dibagi 900 cm. Maka ubin yang dibutuhkan sebanyak 533,3333 gitu. Atau dapat dibulatkan 534 lah ya. Karena kan kalau ubin nggak mungkin ukurannya koma. Sampai sini paham ya? Jadi cari dulu luas lantainya, cari luas ubinnya, lalu dibagi. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada suatu bangun datar ya. Tentukan luas bangun datar pada gambar. Kalau kalian perhatikan, di sini ada 2 bangun datar. Ada persegi panjang dan ada segitiga yang tingginya 10 cm. Gimana cara mencari luasnya? Luas bangunan sama dengan luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Luas segi panjang, persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar ya. Ditambah luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Panjangnya berapa sih ini? 15 ya. 15. Lalu lebarnya 10. Maka 15 kali 10 tambah setengah kali alas kali tinggi. Alas segitiganya yang mana sih? Yang ini ya.
alas segitiganya. Di sini udah ada 10, nih panjang ini 10 ya, karena dia sama kan, sejajar. 10 tambah 5 tambah 5, jadi alasnya berapa? Ya, 20. Dikali tinggi, tingginya ini 10. Maka kita hitung, 15 kali 10, 150. Terus setengah kali 20 kali 10, ini kita bisa bagi ya. 20 dibagi 2, 10 ya. 10 kali 10, 100. Oke, jadi tinggal dijumlahkan. Maka diketahui luas bangun datar tersebut adalah 250 cm persegi. Oke, kita ke contoh soal yang ketiga. Tentukan besar sudut dalam segitiga berikut. Nah, ini ada segitiga dalam ya. Di sini salah satunya ini 90 derajat nih. Yang satunya 3x, yang satunya 2x. Caranya gimana? Ingat lagi sifat yang tadi, jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Maka kalau dijumlahkan sudut A, B, C ini 180 derajat. Ini kan 90 ya. 90 ditambah 2x ditambah 3x sama dengan 180 derajat. Aduh Bu, ini ada hurufnya. Nggak apa-apa, nggak usah panik. Kita jumlahkan dulu aja. 90 ditambah 2 tambah 3 sama dengan 5x. Sama dengan 180 derajat. Oke, kita pindahkan nih yang ada angkanya aja. 90 ini kita pindah ruaskan. Asalnya penjumlahan jadi pengurangan. Maka 5x sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat. 180 dikurang 90 itu 90 ya. Maka X sama dengan, ini kan 5X perkalian ya, pindah ke sini jadi pembagian. 90 dibagi 5 sama dengan 15. Oke, nilai X-nya 15. Sekarang kita mencari 3X, yang ini nih, yang atas. Berapa sih besar sudutnya? Tinggal dikali aja, 3X sama dengan 3 dikali X. X-nya 15 ya, 3 dikali 15, maka besar sudutnya 45 derajat. Sekarang yang satu lagi, 2x sama dengan 2 kali x. 2 kali 15, maka besar sudutnya ya 30 derajat. Paham ya? Oke, ke soal terakhir, tentukan keliling belah ketupat berikut. Nah, ini ada belah ketupat, tapi ada segitiganya nih. Kalau kalian perhatikan, di sini ada segitiga siku-siku ya. 4. Yang diketahuinya hanya diagonal, sedangkan keliling itu dicari sisi kali sisi kali sisi kali sisi, atau 4 kali sisi. Gimana nih kita mencari segitiga sisinya? Atau tadi sisi dari belah ketupat ya. Perhatikan satu bagian ini jika kita pindahkan membentuk segitiga siku-siku. OR-nya ini, kalau tadi dari P ke R-nya ini 30, berarti dari O ke R-nya ini 15 ya. Dan yang diketahui juga di sini OS-nya itu 20. Kenapa? QS-nya itu 40, berarti setengahnya nih 20. Untuk mencari SR atau sisi belah ketupat, kalian harus menggunakan teorema Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras, Bu? Rumusnya gimana sih? Rumusnya kayak gini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A itu apa? A itu sisi alas atau yang horizontal. B-nya itu sisi tinggi atau yang vertikal. Lalu C-nya itu sisi miring. Ini ya, sisi miringnya. Kita mau mencari sisi miringnya kan? C. Oke, sekarang kita mencari panjang SR atau sisi dari belah ketupatnya. SR kuadrat sama dengan OR kuadrat ditambah OS kuadrat. Ini ya, OR-nya yang alas ini, OS-nya yang tingginya. Oke, SR kuadrat sama dengan, tadi kan 15 kuadrat ya, ditambah 20 kuadrat. Nah, karena di sini ada pangkatnya, kita pindahkan menjadi akar. 15 dikuadratkan 225 tambah 20 dikuadratkan 400. Karena tadi ini kuadrat ya, pindah jadi akar. Kita jumlahkan dulu, 225 ditambah 400 sama dengan
akar 625. Nah, akar 625 itu adalah 25. Maka SR-nya 25 cm. Atau sisi dari belah ketupatnya 25 cm. Nah, ini ya. Ininya nih, SR-nya. Sisinya pasti sama, panjangnya 25, 25, 25. Nah, sekarang kita mencari kelilingnya. Rumus keliling belah ketupat itu adalah 4 kali sisi. 4 kali sisinya 25. Maka 4 kali 25 sama dengan 100 cm. Oke, ini adalah materi terakhir. Semoga kalian dapat pahami materi ini. Materi hari ini sudah selesai. Silahkan cari tahu lagi mengenai Pitagoras. Lalu kerjakan latihan soal yang telah diberikan di Google Form-nya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.